Sudah tahu klub tujuan Kylian Mbappe, Pep Guardiola tak mau Man City buang-buang waktu kejar sang penyerang. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, mengaku sudah mengetahui klub tujuan Kylian Mbappe. Maka dari itu, Guardiola tak mau timnya buang-buang waktu ikut mengejar tanda tangannya. Masa depan Kylian Mbappe bersama Paris Saint-Germain (PSG) menjadi perbincangan hangat dalam beberapa waktu terakhir. Hal tersebut terjadi setelah kapten timnas Prancis itu mengirimkan surat pernyataan kepada PSG soal masa depannya. Mbappe menegaskan bahwa ia tidak akan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak setahun miliknya. Berdasarkan klausul kontrak yang ada, Mbappe memang memiliki durasi kontrak baru 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun sejak 2022 lalu. Namun, apabila Mbappe tidak mau mengaktifkan opsi perpanjangan, maka kontrak sang pemain otomatis habis pada tanggal 30 Juni tahun 2024. PSG pun tidak mau kehilangan penyerang berusia 24 tahun itu secara cuma-cuma pada akhir musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Alhasil, Les Parisiens akan mengambil keputusan untuk menguangkan sang penyerang pada bursa transfer musim panas ini. Tak pelak, sejumlah klub mulai dikaitkan dengan Mbappe. Satu di antaranya adalah Manchester City. Dengan uang melimpah yang dimiliki, The Citizens tentu tidak akan kesulitan menebus harga yang dipatok PSG untuk Mbappe. Mereka juga tak akan keberatan untuk memenuhi gaji Mbappe yang tinggi. Apalagi, Man City juga bakal berkesempatan menduetkan Mbappe dengan Erling Haaland, yang dianggap sebagai penyerang terbaik saat ini. Namun, Pep Guardiola menegaskan bahwa Man City tak akan mengejar Mbappe. Pasalnya, juru taktik asal Spanyol itu sudah tahu klub tujuan ex-penyerang AS Monaco tersebut. Banyak laporan menyebut bahwa klub Mbappe selanjutnya adalah Real Madrid. Real Madrid ingin menjadikan Mbappe sebagai penerus Karim Benzema yang hengkang ke Liga Arab Saudi untuk bergabung dengan Al-Ittihad. Kami tidak akan merekrut Kylian Mbappe. Dia tidak bergabung dengan Man City. Saya tak mau buang-buang waktu. Anda semua tahu kemana dia ingin pergi. Demi Ilkay Gundogan, Pep Guardiola tegaskan Manchester City siap bertarung dengan Barcelona. Manajer Manchester City Pep Guardiola menegaskan pihaknya akan berusaha keras mempertahankan Ilkay Gundogan di Stadion Etihad untuk musim depan, dan siap bertarung dengan Barcelona. Kontrak Gundogan dengan City akan habis pada akhir bulan ini. Sampai sekarang belum ada kepastian mengenai perpanjangan kontrak Gundogan, sehingga munculkan spekulasi pemain berpaspor Jerman tersebut akan meninggalkan The Citizens. Situasi yang dihadapi Gundogan ini masuk ke radar Barcelona. Mereka mulai melakukan pendekatan. Bukan itu saja, pelatih Xavi pun sudah melakukan pembicaraan langsung dengan Gundogan. Guardiola mengatakan, ia sudah tahu bila Xavi telah berbicara dengan Gundogan. Kendati mengaku tak bisa berbuat apa-apa jika akhirnya Gundogan memutuskan pergi, ia akan tetap berjuang untuk mempertahankan sang pemain. Kami tertarik untuk memperbarui kontraknya, dan Barcelona juga tertarik. Saya berharap dia tetap bersama kami. Kami masih berjuang supaya dia tetap bersama kami. Dia adalah pemain yang kami ingin pertahankan, dan kami akan melakukan semua yang kami bisa. Tetapi kami tahu Barca menginginkannya. Jika Barca berhasil mengontraknya, mereka akan mendapatkan pemain yang spektakuler. Saya sadar Xavi sering menghubunginya. Jika pada akhirnya dia memilih Barca, saya akan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menikmati dirinya sendiri. Namun Barcelona tidak sendirian dalam perburuan tanda tangan Gundogan. Borussia Dortmund juga dikabarkan siap menampung kembali mantan pemainnya itu. Arsenal dan AC Milan pun disebut menaruh ketertarikan kepada Gundogan. Guardiola vs Xavi, salah paham dalam saga transfer Joao Cancelo. Josep Guardiola kembali menegaskan bahwa Manchester City tidak pernah menghalangi transfer Joao Cancelo ke Barcelona. Artinya, Xavi telah salah paham dalam posisi tim. Nama Cancelo cukup sering disebut pada bursa transfer Januari tahun 2023 lalu.
Dia memutuskan meninggalkan Man City demi mendapatkan menit bermain lebih. Sejumlah klub top berminat, tapi pada akhirnya Cancelo memilih Bayern Munchen. Juara Jerman itu meminjam Cancelo sampai akhir musim tahun 2022 sampai tahun 2023 dengan opsi pembelian permanen. Nah, sebelum Bayern menuntaskan peminjaman Cancelo, Barcelona ternyata juga menunjukkan minat, tapi kabarnya Man City yang menolak. Barcelona di bawah bimbingan Xavi memang tengah mengalami perubahan besar. Skuad mereka kian solid dengan pemain-pemain baru. Cancelo sempat masuk dalam radar Barca untuk memperkuat skuad. Namun, di tengah negosiasi, kabarnya pihak Man City yang tiba-tiba memutus komunikasi. Ucapan Xavi tentu jadi tudingan serius. Seolah-olah Man City tidak mau membiarkan Cancelo bergabung dengan klub rival. Bahkan Man City bisa dianggap menghalangi karir pemain. Dia, Xavi, salah paham. Ucapannya jauh dari yang sebenarnya. Kami memutuskan bahwa Joao harus pergi dan kami tidak peduli dia mau kemana. Bahkan jika dia bergabung dengan Man United, rival Man City. Saya tidak menuding Xavi telah dibohongi, tapi ada kesalahpahaman. Joao memilih Bayern karena Bayern menginginkan dia. Kami tidak menerima tawaran dari Barcelona. Ilkay Gundogan akui jalin komunikasi dengan Dortmund, tanda-tanda balikan. Ilkay Gundogan akan berstatus bebas transfer pada musim panas tahun ini, karena kontraknya bersama Manchester City telah berakhir dan tidak diperpanjang. Oleh sebab itu, gelandang internasional Jerman itu diterpa banyak rumor, salah satunya kembali ke Borussia Dortmund. Ilkay Gundogan pernah menjadi bagian penting dari Borussia Dortmund pada rentan tahun 2011 hingga 2016 yang lalu. Harapan itu sempat membumbung tinggi setelah gelandang berusia 32 tahun itu mengakui apabila dirinya sudah menjalin komunikasi dengan Direktur Olahraga Dortmund, Sebastian Kehl. Sudah ada komunikasi, saya bisa mengungkapkan seperti itu, bukan dengan saya pribadi, tapi antara Sebastian Kehl dan agen saya. Tentu saja saya memiliki koneksi yang kuat dengan Borussia Dortmund. Fakta bahwa rumor telah muncul tidak mengejutkan saya, tetapi kemungkinan saya untuk kembali ke Dortmund cukup kecil.